Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, sekarang kita sudah berada di bulan Rajab. Ada satu doa yang sering dibaca oleh kita. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Ya Allah, berkahi kami bulan Rajab, berkahi kami bulan Sya'ban, dan sampaikan kami bertemu dengan bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita dengan datangnya bulan Rajab ini selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi di situasi yang terus diselimuti oleh rasa was-was dan takut dengan wabah virus corona yang belum juga berakhir. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kelebihan dan keutamaan antara yang satu dengan yang lainnya. Ini juga berlaku dalam banyak hal, di antaranya manusia yang satu dengan manusia yang lain ini pasti memiliki kelebihan dan keistimewaan. Karena itu ada satu makalah mengatakan, la tahtakir man dunaka falikulli syai'in maziyah. Janganlah kamu menghina seseorang yang lebih rendah dari kamu, karena segala sesuatu itu pasti punya kelebihan dan keistimewaan. Bahkan bukan hanya itu, di antara para nabi, para rasul pun Allah sengaja berikan kelebihan di antara mereka. Di mana kata Allah, tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din minhum man kallamallahu wa rafa'a ba'dahum darajat. Rasul-rasul itu kami lebihkan sebagian mereka dari sebagian yang lain. Di antara mereka ada yang langsung Allah berfirman dengannya, dan sebagian lagi ada yang ditinggikannya beberapa derajat. Surah Al-Baqarah ayat 253. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala juga memberikan kelebihan dan keistimewaan pada waktu-waktu dan tempat-tempat tertentu. Seperti keutamaan kota Makkah Al-Mukarramah, kota Madinah Al-Munawwarah, kota Palestina Masjidil Aqsa. Ini Allah berikan kelebihan, keutamaan yang berbeda-beda. Begitu juga Allah berikan keistimewaan berkaitan dengan waktu. Seperti dalam satu pekan ada satu hari yang sangat Allah lebihkan, Allah istimewakan, yaitu pada hari ini. Pada hari Jumat adalah hari yang sangat dimuliakan dan terbaik. Allah berikan kelebihan dibanding di hari lain. Dalam satu tahun Allah juga berikan kelebihan satu bulan, yaitu dengan bulan Ramadan. Di dalam Al-Quran Allah juga menjelaskan beberapa bulan-bulan
dalam satu tahun itu ada 12 bulan. Di mana kata Allah, inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dalikad dinul qayyimu fala tazlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan, sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzolimi dirimu dalam 4 bulan itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam satu tahun Allah sebutkan ada 4 bulan yang Allah sebutkan sebagai ashhurul hurum, yaitu bulan haram. Para ulama sepakat 4 bulan haram itu adalah bulan Zulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, dan bulan Rajab. Yang hari ini kita berada di bulan Rajab. Apa itu bulan haram? Menurut Profesor Dr. Quraish Shihab, bulan haram adalah bulan yang mulia, bulan yang dihormati. Haram itu artinya terlarang. Sesuatu yang terhormat itu banyak larangannya. Seperti masjid ini adalah tempat yang terhormat, maka karena saking terhormatnya masjid ini, kita dilarang untuk melakukan jual beli di dalam masjid, karena ini akan menyebabkan pertengkaran. Begitu juga Masjidil Haram. Masjidil Haram dinamai sebagai Masjidil Haram, artinya masjid yang sangat dihormati. Begitu dimuliakannya bulan haram ini, sehingga diberikan kesempatan untuk kita mendekatkan diri kepada Allah di bulan-bulan haram ini. Terkhusus sekarang ini kita sedang berada di bulan Rajab. Maka di bulan Rajab ini tingkatkan ibadah kita kepada Allah. Jangan sebaliknya. Sehingga Allah pesankan dalam ayat ini, fala tazlimu fihinna anfusakum. Janganlah kamu menzolimi dirimu, terutama di 4 bulan ini, apalagi di bulan Rajab ini. Artinya para hadirin sekalian, di 4 bulan ini jangan melakukan hal-hal yang negatif, atau tidak melakukan yang positif pun sudah termasuk menganiaya diri sendiri. Bulan Rajab, bulan yang mulia, memang kita tidak melakukan hal-hal yang negatif, tetapi kita membiarkan bulan Rajab berlalu begitu saja tanpa ada nilai positif yang kita lakukan. Maka itu sudah termasuk orang-orang yang menzolimi dirinya sendiri. Oleh karena itu, bulan Rajab ini kita dituntut oleh Al-Quran untuk menghindari perbuatan maksiat, menghindari keburukan, menghindari kezaliman, menghindari menyakiti orang, menghindari menipu orang, terutama di bulan-bulan haram ini. Kenapa Allah tegaskan seperti ini? Karena ketika kita melakukan kemaksiatan, melakukan dosa, menzalimi orang lain di 4 bulan ini, maka nilai dosanya lebih berat dibanding kita melakukannya di bulan-bulan lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
Di bulan yang sangat istimewa ini Allah sangat tegas kepada kita, di mana dalam ayat Allah fala tazlimu fihinna anfusakum ini, jangan menyakiti diri sendiri, jangan menyakiti orang lain, jangan menganiaya orang lain, jangan berbuat zalim, karena dosa yang dilakukan di bulan haram ini akan lebih berat dan akan dilipat gandakan nilai dosanya. Di mana kata Allah berfirman, wa may yazlim minkum nudzikhu adaban kabira. Barang siapa di antara kamu yang berbuat zalim, niscaya kami rasakan kepadanya azab yang besar. Surah Furqan ayat 19. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Oleh karenanya bentuk kezaliman yang dilarang Allah dan Rasulnya itu ada 3 macam. Yang pertama, zalim kepada Allah, yaitu berbuat syirik, menyekutukan Allah. Karena dosa syirik adalah dosa yang sangat besar dan tidak diampuni oleh Allah kecuali orang ini benar-benar bertaubat. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya musyrik itu adalah benar-benar kezaliman yang besar. Surah Luqman ayat 13. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kemudian kezaliman yang kedua, yaitu zalim terhadap diri sendiri. Kezaliman yang dilakukan seorang hamba adalah dengan berbuat maksiat kepada Allah dan Rasulnya, mengotori dirinya dengan berbagai bentuk dosa, pelanggaran dan keburukan. Wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yazlimun. Dan tidaklah mereka menganiaya kami, akan tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri. Surah Al-Baqarah ayat 57. Maka dari itu jagalah diri kita dari murka Allah. Jangan zalimi diri kita karena melanggar perintah Allah. Dan lindungilah jangan sampai kita terjerumus ke dalam api neraka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijar. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah dari manusia dan batu. Surah At-Tahrim ayat 6. Kemudian yang ketiga, kezaliman kepada sesama manusia. Menzalimi atau berbuat aniaya kepada sesama manusia juga merupakan perbuatan yang dibenci Allah. Perbuatan seperti mencemarkan nama baik orang lain, menggosipi orang lain tanpa bukti yang benar, menuduh, memfitnah tanpa hak, menyinggung kehormatan orang lain, menyakiti tubuh atau hati orang lain, hingga mengambil harta orang lain tanpa alasan yang benar. Ini adalah perilaku yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dosa kezaliman seperti ini tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali ia mendapatkan maaf dari orang yang dizaliminya. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hanya itu, Allah akan mengambil pahala orang yang berbuat zalim itu dan diberikan kepada orang yang dizaliminya. Bahkan pula akan menimpakan dosa orang yang dizaliminya kepada orang yang menzaliminya. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kanat 'indahu mazlamatun li akhihi min 'irdihi aw min syai'in falyatahallal minhu." Barang siapa yang berbuat zalim kepada saudaranya, baik terhadap kehormatannya maupun sesuatu yang lainnya, maka hendaklah ia meminta kehalalan darinya hari itu juga, sebelum dinar dan dirham tidak berlaku. Jika ia punya amal soleh,
maka amalnya itu akan diambil sesuai dengan kadar kezaliman yang dilakukannya. Dan jika ia tidak memiliki amal soleh, maka dosa keburukan yang dizalimi itu akan dibebankan kepadanya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inilah yang disebut dengan orang yang bangkrut, orang yang muflis. Dalam satu hadis dikatakan, atadruna minal muflis? Qalu al muflisu fina malla dirhama lahu wala mata'. Apakah kalian tahu siapakah itu orang yang bangkrut? Kemudian para sahabat menjawab, ya Rasulullah, orang yang bangkrut itu adalah orang yang tidak mempunyai harta. Orang yang bangkrut adalah orang yang tidak mempunyai dirham. Tapi Rasulullah menjawab, orang yang bangkrut dari umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat. Dia membawa pahala sholat, dia membawa pahala puasa, dia membawa pahala zakat. Namun ketika di dunia dia telah mencaci dan salah menuduh orang lain, makan harta orang lain, menumpahkan darah dan memukul orang lain tanpa hak, maka orang itu akan diberi pahala dari kebaikan-kebaikannya. Jika telah habis kebaikan-kebaikannya, maka dosa-dosa mereka akan ditimpakan kepadanya. Kemudian dia akan dilemparkan Allah ke dalam neraka. Hadis riwayat Imam Muslim. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Karena itu di bulan Rajab yang sangat baik ini, belum tentu Rajab tahun yang akan datang kita masih hidup. Belum tentu Rajab tahun akan datang kita masih diberi kesempatan ada di dunia ini. Karena itu mari sama-sama kita isi bulan Rajab ini dengan melakukan kebaikan-kebaikan. Tinggalkan semua kejahatan dan kemaksiatan. Karena ketika kita melakukan kebaikan, maka pahalanya sama seperti kita berada di dalam Masjidil Haram, berlipat ganda. Tetapi sebaliknya, jika kita melakukan kejahatan di bulan ini, maka pasti dosanya akan lebih besar dan berlipat ganda. Wa najjina minal qaumiz zalimin. Selamatkan kami ya Allah dari orang-orang yang berbuat zalim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wat dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu samiul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min kulli dhanbin fastaghfiruhu.